Saya lanjutkan lagi mengenai diskusi performance based design, desain berbasiskan kinerja. Jadi di video sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa pemilihan objektif, target desain kita, kinerja yang ingin kita capai itu bukan sesuatu pilihan yang gampang. Walaupun semua menginginkan bahwa bangunan itu bisa fully operational, bisa berfungsi kembali setelah gempa, tentunya karena aspek biaya dan kesukaran teknologi yang harus diterapkan untuk mencapainya, kadang-kadang perencana harus juga bisa menerima bahwa bangunan itu mendekati near collapse ketika terjadi gempa, dan owner sebagai pemilik bangunan juga harus diinformasikan kondisi yang ditargetkan sebagai objektifnya. Nah, untuk memberikan sedikit gambaran bangunan-bangunan mana yang sebaiknya didesain mencapai fully operational, mana yang bisa dipersiapkan atau direncanakan untuk rusak atau mendekati kolaps ketika terjadi gempa. Tabel ini menjelaskan pemilihan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini, kolom-kolom di sebelah atas ini adalah performance objective, target kinerja yang hendak kita pilih. Mulai dari fully operational, ini operational, ini bisa dikatakan immediate occupancy juga ini ya, life safety, near collapse atau collapse prevention kadang-kadang penamaannya. Intinya seperti gitu. Dan di bagian baris-baris ini adalah earthquake probability. Ada mulai dari frequent, sangat sering ya, ini kadang-kadang, jarang, sangat jarang sekali. Frekuensi kemungkinan terjadinya gempa ya. Nanti akan saya jelaskan ini secara deskriptif, sering, jarang, kadang-kadang, dan sangat jarang ini ya, nanti akan saya jelaskan secara lebih jelas pembagiannya ya. Nah, jadi di chart ini atau di table ini disebutkan memahaminya begini. Jadi untuk bangunan-bangunan yang basic facilities, ini basic facilities itu disimbolkan legendanya sebagai kotak hitam seperti begini. Terus essential facilities or hazardous facilities, bentuk lingkaran solid begini, dan safety critical facilities menggunakan dua tanda garis vertikal begini. Nah, saya jelaskan basic facilities itu apa ya, bangunan-bangunan yang basic, yang umum, yang standar, misalnya kantor ya, apartemen ya. Kalau kita kembalikan kepada kriteria pembagian bangunan ketika kita menghitung beban gempanya, ingat yang waktu kita menghitung kategori bangunan impact faktornya ya, ke faktor keutamaan bangunan, yang basic facilities itu kira-kira dia masuk kategori 1 dan kategori 2 ya, itu kira-kira kategori 1 dan kategori 2. Nah, essential facilities itu dia masuk sebenarnya antara seperti rumah sakit lah, seperti rumah sakit ya, bagian penyulingan minyak bumi, emergency office and for coordination ya, emergency centers, kira-kira seperti begitu. Kalau kita di sini Badan Penanggulangan Bencana, kalau bisa bangunan yang digunakan untuk itu bisa berfungsi seperti essential facilities. Jadi ini mungkin masuk kategori 4 ataupun mungkin kategori 3. Ini juga yang safety critical ini juga, ini sebenarnya masuk kategori yang ketiga, keempat sebenarnya, lebih tepat 3 dan 4 kira-kira begitu ya. Nah, pembagiannya untuk bangunan-bangunan ini kita lihat nih contohnya ya. Misalkan gini, kita mulai dari bangunan yang basic. Ketika kita mendesain kantor, apartemen, kalau gempanya itu gempa yang sering-sering muncul ya,
dia harus target kinerjanya itu fully operational. Jadi gempa yang sering-sering muncul itu harus bangunan itu bisa berfungsi kembali, tidak ada gangguan, tidak ada kerusakan. Nah, kalau dia gempanya itu gempa kadang-kadang, dia target kinerjanya mengalami minor loss atau minor kerusakannya tidak terlalu kritikal kerusakan-kerusakan yang dialami bangunan tersebut, ya. Dan kalau gempa yang muncul itu semakin jarang, maksudnya itu berarti probabilitas kemunculannya jarang, itu berarti magnitudenya itu semakin besar, kira-kira secara umum seperti begitu. Jadi makin sering gempa itu muncul, frekuensi kemunculannya, periode ulangnya biasanya itu magnitudenya nggak terlalu besar, kecil. Jadi itu yang bisa dipahami dari frekuensi kemungkinan munculnya gempa. Semakin jarang gempa itu muncul, periode ulangnya semakin panjang, berarti ketika dia muncul itu magnitudenya biasanya relatif besar. Nah, kalau dia sudah didesain mencapai mengalami gempa yang jarang, itu boleh mengalami kerusakan yang relatif besar dan harus melakukan renovasi yang cukup signifikan. Dan hanya untuk gempa-gempa yang sangat jarang sekali, dia diperbolehkan untuk mengalami near collapse, hampir runtuh. Jadi ini harus bangunan kantornya harus didemolis, harus dihancurkan. Sebentar ya. Tapi untuk bangunan-bangunan yang esensial seperti hospital, seperti rumah sakit, emergency operational centers, itu bahkan untuk gempa yang sangat jarang sekalipun tidak boleh mengalami near collapse, ya. Dia hanya seburuk-buruknya itu life safety, ya. Jadi kerusakan parah tapi tidak boleh dia memiliki kerusakan yang near collapse. Kalau near collapse itu bangunannya itu sudah bisa dibilang harus dihancurkan. Kalau life safety itu masih ada kemungkinan dia direnovasi, ya. Kalau near collapse sudah total loss, sudah harus dibuang. Jadi untuk bangunan seperti rumah sakit, untuk gempa yang sangat jarang dia life safety. Gempa yang jarang itu immediate occupancy. Dan gempa yang kadang-kadang dia itu fully operational, itu levelnya. Dan lebih tinggi lagi tingkatnya kalau itu nuclear facilities atau national defense misalnya, atau istana negara misalkan. Untuk gempa yang sangat jarang sekalipun, itu dia harus bisa berfungsi, immediate occupancy. Ya, immediate occupancy. Dan gempa yang jarang dia fully operational, tidak rusak sama sekali. Jadi di sini terlihat tingkat kinerja, pencapaian kinerja itu yang bertingkat berdasarkan tingkat kepentingan dari bangunan tersebut. Mulai dari bangunan yang biasa-biasa saja, yang basic, sampai bangunan yang kritikal, yang harus dilindungi ketika terjadi gempa. Ya, lebih kurang seperti faktor keutamaan bangunan seperti kita menghitung beban gempanya kemarin itu secara statik ekivalen. Oke, selanjutnya saya coba menjelaskan lebih detail lagi supaya kalian bisa mendapat gambaran apa sih ini fully operational, immediate occupancy, life safety dan near collapse atau immediate operational ini, ya, dan juga nanti tentang ini. Saya mulai dengan deskripsi dari fully operational ini, kinerja, performance objektif, target kinerjanya. Jadi fully operational itu adalah, ya, tidak terjadi kerusakan, no damage, itu yang intinya. Continuous service, ini operational atau immediate occupancy juga itu hampir semua operasi itu bisa berfungsi, ya, hampir semua. Tidak ada repair tapi itu non esensial, ya, sehingga bisa beroperasi karena strukturnya itu aman for immediate occupancy. Ini yang tadi dikatakan juga kadang-kadang jadi EO, immediate occupancy. Jadi esensial dari fungsi bangunan itu bisa digunakan dan terproteksi dengan baik. Life safety atau life safe ini itu kerusakannya sudah mulai terlihat lumayan, ya. Ada beberapa kerusakan-kerusakan
tapi strukturnya itu stabil. Jadi untuk bangunannya bisa beroperasi kembali, ini harus segera diperbaiki. Ya, kalau near collapse itu tidak bisa lagi diperbaiki, kemungkinan besar tidak lagi bisa diperbaiki selain dihancurkan. Jadi hanya tinggal menunggu saja dia tidak runtuh. Jadi kalau dibiarkan lama-lama, harusnya dia akan mencapai keruntuhan. Itu secara deskriptif level-level kinerja yang menjadi target kinerja yang mau kita capai ya. Nah, secara hitungan ini lebih jelas bagi kita orang teknik, kita senang dengan hitungan ya. Saya ingin kalian melihat ini adalah drift ya. Maksimum permanent drift, ada yang namanya transient drift ya. Pertama-tama saya mau jelaskan dulu apa sih itu drift. Jadi drift itu kalau misalkan ini bangunannya ya, bangunannya seperti begini, ada beberapa lantai ya. Katakan ini total tinggi bangunannya itu H ya, totalnya. Dan kemudian bangunan itu miring seperti begini ya, miring dia. Dan kemiringannya itu kalau kita hitung dari sini, kita katakan dia berdeformasi ke arah lateral itu sebesar delta, biasanya delta kecil. Dan ini ya, kalau drift itu biasanya dia digunakan sebagai delta besar. Nah, drift itu adalah rasio atau perbandingan dari delta kecil dibagi H di dalam bentuk persentase ya. Jadi itu maksudnya drift. Jadi tentunya dengan informasi drift ini, semakin besar drift, bisa dibayangkan berarti delta kecilnya juga semakin tinggi kan, atau sebaliknya, deltanya semakin tinggi, delta kecil, delta besar juga akan semakin tinggi. Jadi kira-kira itu bisa menjadi gambaran seberapa miring si bangunan itu setelah diberikan beban gempa. Nah, ada yang namanya permanent drift, ada yang namanya transient drift. Nah, transient drift ini sementara ketika gempanya itu berlangsung. Ya, ketika gempa berlangsung. Tentunya ini tidak gampang dihitung karena kecuali bangunan itu diberikan instrumentasi untuk menghitung atau merekod deformasi yang dialaminya, angka ini relatif agak susah kita peroleh. Nah, fokus perhatian kita mungkin lebih ke arah sini, permanent drift. Permanent drift itu setelah gempanya itu selesai. Nah, ya, setelah gempa selesai. Setelah selesai semua bisa kita observasi, kita bisa bawa alat pengukuran, teodolit, atau total station untuk melihat berapa miring si bangunan itu setelah gempa terjadi. Nah, yang namanya fully operational dan immediate occupancy atau operasional, ya, itu bangunan itu tidak mengalami kemiringan sedikit pun, atau bisa dikatakan sangat kecil dan bisa diabaikan. Itu kira-kira maksud dari fully operational ini dalam kuantitas yang gampang kita hitungkan atau kita kuantifikasi sebagai orang teknik. Yang namanya life safety itu kemiringannya itu tidak boleh melebihi dari 0,5%. Maksimum permanent drift itu tidak boleh lebih dari 0,5%. Yang near collapse itu kalau bangunan itu sampai mencapai 2,5% dari ketinggiannya, deformasi yang dialaminya mencapai 2,5%, maka itu sudah sangat kelihatan secara kasat mata kemiringannya dan itu harus segera dirubuhkan ya.